Ya, jadi ini misal kertas milimeter block, ini bus derajat. Jadi yang pertama harus dilakukan dalam menggambar proyeksi tajuk yaitu tahu letak pohonnya di plot. Jadi XY ini fungsinya buat tahu letak pohon di plot. Ini X nya 2 meter, Y nya 12 meter. Jadi dia kira-kira ada di ini X 2 meter, di sini Y nya 12. Berarti kira-kira dia titik tengahnya pohon itu tumbuhnya di sini di plot. Lalu ini jadi busut derajat ini ini kan sudah diketahui ya, azimut X nya 210, Y nya 300 derajat. Jadi cara memakai busut derajatnya itu 210 derajat sebagai azimut ini, X harus sejajar dengan sumbu X gitu. Jadi kan soalnya kan itu azimutnya ya, jadi itu artinya 210 derajat ini harus sejajar dengan sumbu X. Nah misal gini ya, kita letakkan di titik tengahnya ini di titik pohon, terus 210 ya kira-kira di sini gini ya. Lalu pohon pertama ini yang tajuk terlebarnya itu yang pertama di azimut 220 derajat. Jadi ditandain aja dulu kira-kira di sini 220 derajat itu. Ya. 220 derajat. Lalu baru kita gambar panjangnya. Nah, ini back azimut ini sebenarnya nggak perlu di ini, soalnya kan udah ya. Kalau pakai busur kan otomatis ketika dia menunjuk di sini azimut, dia juga nunjuk back azimut di belakang. Jadi tinggal gini aja. Yang terpanjang pertama itu kira-kira kan itu 5 meter ya. Nah, ini skalanya 1:200. Jadi di sini kalau digambar 5 meter itu panjangnya 2,5 cm. Ini dipasin dulu, disejajarkan antara titik pusat pohon sama yang tadi tanda azimutnya. Ini 2,5. Nah, kira-kira segini. Lalu yang tinggal yang panjang back azimutnya ada 3 meter. Jadi panjangnya kalau digambar ada 1,5 cm. Nah, gini. Ini baru yang terlebar. Lalu yang tersempit kita pakai lagi, sejajarkan 200, dikasih ke pusat, sejajarkan 210 derajat. Lalu yang ini tersempit azimutnya 143. Jadi dia kira-kira ada di sini. 143 itu ada di sinilah ya. Ya di ini ya di sinian lah. Kira-kira di sini 143. Tandain aja dulu. Nah, terus tarik garis lagi. Itu panjangnya 2 meter. Ya anggap saja ini ya. 2 meter. Berarti di sini ada cuma 1 cm. Set. Segini. Terus yang tersempit itu ada yang satunya 2,2 meter. Berarti di sini ada kira-kira 1,1 cm. Nah, ini udah jadi sumbu-sumbunya. Terus tinggal digambar bentuk tajuknya. Ya coba ya kira-kira beginilah. Nah, misal gini. Nah, jadi dan begitu seterusnya untuk pohon-pohon yang lain gitu. Nah sekarang bagaimana cara membuat proyeksi dari samping ya. Jadi pertama ini kita seakan-akan jadi proyeksi itu pohon-pohon ini, misalnya di sini udah banyak ya. Jadi pohon-pohon ini nanti kalau dilihat dari samping itu seperti apa. Maka data yang kita butuhkan yaitu termasuk tinggi
total dan tinggi bebas cabang. Nah ini tinggal kita proyeksikan saja, namanya juga proyeksi ya. Jadi dia berarti, jadi ini dari atas, ini dari samping, tampak dari samping. Jadi kira-kira dia pohon yang ini satu ini dia tumbuh di sekitar sini. Lalu total tinggi bebas cabangnya berapa? Yaitu tinggi totalnya kalau di data ada tinggi totalnya 12,5 meter dan tinggi bebas cabangnya 2,17 meter. Maka kira-kira tinggi totalnya yaitu 12,5 ya, berarti sekitar segini. Sedangkan tinggi bebas cabangnya ada 2,17, kira-kira segini, mepet. Nah lalu kita sesuaikan dengan lebar dari ini tajuknya. Jadi lebar tajuknya kira-kira dari sini ya, dari sekitar sini sampai ini, dari ke sini. Nanti bentuk pohonnya kira-kira nanti volumenya sebesar ini, volume tajuknya. Nah berarti nanti kita tinggal gambar bentuk pohonnya. Nah sebenarnya kalau bisa disesuaikan dengan bentuk pohon yang ada di lapang, bentuk arsitektur tajuknya misalnya. Nah misalnya ini seperti ini, cabang-cabangnya. Ingat ya, tinggi bebas cabang berarti mulai dari ini, cabang itu tumbuh mulai dari sini. Misal gini. Jadi kalau bisa bentuknya alami dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Tapi kalau dilihat sih sebenarnya banyak ya variasi ini untuk profil tajuk. Ada yang sederhana, ada juga yang realistis, maksudnya jadi dia gambarnya benar-benar mirip dengan kondisi aslinya. Nah misalnya ini, terus nanti kita kasih daun-daun. Kadang ada yang detail, jadi daunnya seperti digambar satu-satu. Maksudnya dia sebenarnya untuk ini menentukan, untuk memperlihatkan arsitektur pohonnya. Tahu kan arsitektur pohon yang misal dia masuk ke Rose atau Aubreville dan lain-lain. Nah kurang lebih seperti ini. Lalu tambahannya, kalau misal ada pohon yang posisinya di belakang dari pohon ini, nanti di gambarnya putus-putus untuk yang tertutup oleh pohon. Misal begini ya, di sini ada pohon lagi. Nah, nanti gambarnya putus-putus untuk yang tertutup. Ini diartikan pohon yang ini berada di belakang pohon yang utama ini. Pohon pertama lah ya maksudnya. Nah, misal begini. Jadi garis putus-putus. Kalau yang nggak tertutup ya udah garis biasa saja. Nanti mulai lagi putus-putus kalau ke situ. Begitu pula untuk yang ini, untuk yang proyeksi dari atas. Jadi misal ini kan pohon yang ini dia lebih pendek dari pohon ini ya, pohon yang ini. Jadi nanti kalau misal digambar proyeksinya nanti ya seperti inilah misalnya ya. Ini nanti ini putus-putus di bagian outline-nya. Gini misal, ini contoh aja. Nah, jadi pohon yang lebih pendek dia tertutup, artinya tertutup oleh pohon yang lebih tinggi. Ya sekian tutorial membuat diagram profil tajuk. Selamat mencoba.